warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tak terasa hari demi hari yang kita lewati, waktu demi waktu yang kita lalui, dan kini sampailah kita pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Sebagaimana para ulama menganalogikan istimewanya kedudukan matahari di antara bintang-bintangnya, dan sebagaimana kedudukan Nabi Yusuf yang diistimewakan di antara saudara-saudaranya di sisi Nabi Yaqub alaihissalam, maka seperti itulah gambaran istimewanya kedudukan bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya. Maka sungguh beruntung bagi orang yang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dengan penuh kesenangan dan juga kegembiraan. Karena jika kita analogikan Ramadan itu sebagai manusia, kita ini kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu yang sangat istimewa, yang mana tamu ini sangat-sangat disayang oleh Sang Pencipta. Maka barang siapa yang memuliakan tamu itu, bersahabat dengannya, dekat dengannya, maka ia akan dijadikan istimewa juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam bulan Ramadan ini ada satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu berpuasa. Para ulama mengatakan puasa itu adalah ar-riyadhah atau latihan tentang sifat sabar. Makanya para ulama mengatakan as-siyamu nisfus sabar. Puasa itu adalah setengahnya dari sabar. Wa jazaa'us sabri jannah. Dan balasan bagi orang yang bersabar itu adalah syurga. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya, Quran surat Az-Zumar ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya sesungguhnya Allah akan menyempurnakan balasan-balasan bagi orang yang bersabar dan tanpa ada batas. Perlu diperhatikan dalam ayat ini ada dua kata yang spesial, pemirsa. Yang pertama ada wafa yuwafa, kemudian yang kedua ada bighairi hisab. Yang artinya Allah biasa membalas kebaikan itu setimpal atau 10 kali lipatnya. Tapi khusus untuk sabar, Allah balas dengan bighairi hisab, tanpa ada batas dan sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sabar itu adalah sesuatu yang amat sangat mudah diucapkan, tapi sulit sekali untuk dilakukan. Disebutkan juga pada keutamaan bulan Ramadan, syahrus sabar atau bulannya sabar. Karena dalam bulan Ramadan ini memang kita dididik, diajarkan oleh Allah dengan puasa kita itu meningkatkan kesabaran kita. Akan tetapi kita di sini harus paham lebih dulu sabar yang seperti apa yang dimaksudkan, dan sabar yang bagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi kita adalah orang yang paling sabar. Ujian yang beliau jalani dalam dakwah itu amat sangat berat. Namun pada saat beliau diperlakukan zalim, dia tidak sedikit pun mengeluh atau bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada satu doanya pada saat beliau ditolimi oleh kaum Taif, yaitu, ya Allah, jika yang terjadi pada diriku saat ini itu bukanlah murkamu, fala ubali, maka aku tak peduli. Artinya apa? Artinya di sini Rasulullah hanya mencari keridhaan dari Allah. Rasulullah ridha dengan semuanya, sabar dengan semuanya, asalkan Allah tidak murka dengannya. Karena memang ya sabar itu sangat berat, sangat berat. Mudah diucapkan tapi sulit sekali untuk dilakukan. Makanya Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Kemudian dalam ayat lain pun disebutkan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Artinya di sini menunjukkan bahwa sabar itu mempunyai pangkat atau derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang Nabi kita adalah orang yang paling sempurna dalam mencontohkan hal ini. Karena itu kita perlu untuk terus belajar, berusaha meningkatkan keimanan kita dengan memupuk kesabaran dalam diri kita. Kemudian Imam Al-Ghazali pun menyebutkan dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub bahwa sabar itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sabar dalam menjalani ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini Allah memberikan kepada kita itu ada yang berbentuk kewajiban, ada juga yang hanya berbentuk anjuran-anjuran. Namun terkadang saat kita melakukan suatu kewajiban-kewajibannya, ada kalanya kita merasa mudah sekali untuk melakukannya. Ada kalanya juga kita merasa sulit sekali untuk melakukannya, dan terkadang tidak semuanya mampu untuk melakukannya. Contohnya sholat. Apakah semua orang mampu untuk sholat? Tidak.
tidak semuanya mampu untuk sholat. Karena itu bagi yang merasa sholat itu bukanlah menjadi beban, puasa bukan lagi menjadi beban, maka itu harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena kita sudah terlatih kesabarannya dalam hal menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, yaitu sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan ini sedikit agak berat, karena menjauhi larangan-larangan Allah itu amat sangat berat. Terkadang ada yang rajin sholat tapi masih berhubungan dengan perkara-perkara yang haram. Karena itu dalam menjauhi larangan-larangan Allah ini kita perlu mujahadah, perlu sungguh-sungguh. Kemudian kita juga perlu pembimbing untuk selalu mengingatkan dan juga menguatkan. Kemudian yang ketiga yaitu sabar dalam menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa yang terjadi pada diri kita saat ini itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, kemudahan, kesulitan, kelapangan, kesempitan, kesenangan, kesedihan, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang ada yang sudah bisa menjalani sabar dalam hal taat kepada Allah, ada juga yang sudah bisa sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, tapi belum bisa sabar dalam menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada satu kisah pada zaman Nabi, ada dua orang yang saling bertengkar. Yang satu marah-marah, kemudian yang satunya diam aja. Nabi memperhatikan dari jauh kepada yang diam itu dengan tersenyum, lama tersenyum. Lama yang ngomel-ngomel tadi teriak-teriak, marah-marah. Akhirnya yang diam tadi itu pun angkat bicara. Kemudian Rasulullah langsung pergi dengan wajah yang tidak tersenyum lagi atau cemberut. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ketika yang diam tadi itu sabar, malaikat mendoakannya dan tersenyum kepadanya. Tetapi ketika yang diam itu angkat bicara, malaikat pergi dan aku pun tidak akan mungkin ada di sini lagi. Masya Allah. Seperti itulah sabar. Ya, ketika kita meminta dibela oleh Allah, maka Allah akan bela. Tetapi ketika kita meminta untuk dibela makhluk, maka Allah tidak akan membela. Wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sabar itu ibarat obat atau jamu yang ketika dirasakan itu pahit, dan efeknya itu dirasakan setelahnya. Sebagaimana obat, ada yang merasakan efeknya itu langsung, dan ada juga yang ingin merasakan efeknya itu butuh penantian yang begitu lama. Seperti itu juga sabar. Ada yang merasakan buah dari kesabarannya itu di dunia, ada juga yang merasakan buah dari kesabarannya itu nanti di akhirat. Tetapi intinya sabar itu melatih diri kita untuk lebih baik lagi, dan sabar itu tidak akan membuat kita rugi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sehingga mudah-mudahan dengan sabar yang kita latih dalam bulan Ramadan kali ini, Allah akan memberikan jalan keluar, pertolongan pada kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua, senantiasa menjadikan kita orang-orang yang bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh kemuliaan, dan semoga Allah senantiasa memasukkan kita pada golongan yang minal aidin wal faidin. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.